keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 02833334977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau ibadah online dan teman-teman semuanya, saudara-saudara yang di rumah, kiranya berikan posisi yang nyaman untuk kita memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, Allah sumber kekuatan kita, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Kata Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan hanya Kau milikku Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini Tuhan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanmu, amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Kata Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Kata sekali Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatan kami ya, selama-lamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Kata selamanya.
selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sumber kekuatan kami Bapa. Dan biarkanlah hari ini Tuhan, kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami. Dan biarkanlah pikiran kami, kehendak kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Bapa. Dalam hari-hari ini Tuhan, kami mau mengiringmu Tuhan, dan menjadi kekuatan bagi jiwa kami Bapa. Mari kita akan pujian ini, katakan kekuatan di jiwaku.
di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu pikiran kami Tuhan dan kehendak kami serahkan padamu Yesus. Jadikan kami bejana-Mu, bejana-Mu. Oh. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi nama Engkau Yesus. Di tempat maha tinggi Tuhan, di kerajaan-Mu Tuhan, di tata-Mu Yesus. Haleluya. Oh, sana bagi nama-Mu. Mari kita pujian ini kata kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Ada kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah
jadilah kehendak seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah seluruh bumi ini penuh kemuliaan-Mu Bapa. Kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Bila hari ini Tuhan kami ibadah, dan dimanapun kami berada Tuhan, ibadah online ini Tuhan, biarlah hanya nama-Mu ini ditinggikan dan dimuliakan oleh setiap hidup kami ini Tuhan. Lewat hati kami ini Tuhan, biarlah hati yang sungguh-sungguh kepadamu, yang datang kepadamu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu lebih dalam, lebih lagi Tuhan, dalam setiap ibadah ini Tuhan, hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang terus kami muliakan Bapa dari tempat ini, dan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan sebentar hari ini Tuhan kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang berbicara Tuhan, lihat Pastor Sony Benturi. Kau urapi hamba-Mu Tuhan berbicara Tuhan, bila setiap firman isi hati-Mu Tuhan, berbicaralah setiap hidup. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan, hati-Mu Tuhan, biar itu tersampaikan lewat setiap orang-orang yang mendengarkan hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu, urapi Tuhan, pakai setiap lidah bibirnya Tuhan, hati yang ada Tuhan, dari ujung kepala hingga ujung kakinya Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu itu tidak menjadi sia-sia, firman-Mu itu tidak akan menjadi gagal Tuhan, tapi firman-Mu itu terus menjadi pelita bagi kehidupan kami semua, menjadi kemenangan buat kehidupan kami Tuhan. Biarlah menjadi senjata, perlengkapan kesenjataan kami Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Bapa. Biarlah hari ini Tuhan pimpin ibadah online hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau memimpin segala acara ibadah online hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, Roh Kudus yang memberikan kami pengetahuan, Roh Kudus yang memberikan kami hati. Dan biarkanlah Kau membuka telinga kami, bahkan Kau membuka siap hati, bahkan mata rohani kami ini Tuhan, biarlah setiap mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena kemurahan dan anugerahnya saja kita ada untuk beribadah pada Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kabar saudara? Saya berdoa pada Tuhan supaya saudara dikasih selalu kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Amin, saudaraku. Nah, pada pagi hari ini saudaraku, orang sulit ya untuk mengucapkan kata-kata bersyukur. Karena apa? Kalau uang banyak, rumah bagus, saudaraku, mobil baru, bersyukur pada Tuhan itu gampang. Betul gak saudara? Bersyukur pada Tuhan itu mudah saudara. Tetapi saudaraku, dalam Tuhan, keadaan yang seperti ini, kita mau bersyukur pada Tuhan, itu rasanya sulit sekali. Pak Pendeta, jangan bicara tentang bersyukur. Ya, ekonomi sedang seperti ini.
Saya baru saja pengurangan tenaga kerja di tempat saya. Saya baru saja ada pemotongan gaji di tempat saya. Dagangan saya sepi. Oh, Pak Pendeta, sulit sekali untuk rasa bersyukur pada Tuhan. Ingat saudara, antara orang yang percaya kepada Tuhan dan orang dunia itu ada perbedaan. Amin, saudaraku. Justru di saat-saat seperti ini, saudaraku, kita seharusnya mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Nah, baik, kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17. Mengapa kita harus mengucap syukur, saudaraku? Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-16. Lalu tersyukurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ada apa dengan orang Samaria ini, saudara? Ada 10 orang kusta datang kepada Yesus. Dan saudara tahu, kalau zaman dulu penyakit kusta itu, saudaraku, itu orang-orangnya diasingkan, ya, karena diduga adalah penyakit kutukan, diasingkan. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menyembuhkan orang kusta ini. Datang kepada Yesus, saudaraku, 10 orang kusta memohon untuk disembuhkan, dipulihkan, ditahirkan. Disembuhkan atau tidak, saudara? Disembuhkan. 10 disembuhkan. Tetapi ternyata, saudaraku, hanya satu yang kembali kepada Tuhan, yaitu orang Samaria. Yang ke-9, Tuhan cari yang ke-9 itu di mana? Bukan data yang ke-10 kepada aku. Tetapi di mana yang ke-9? Yang ke-9 itu, saudaraku, setelah disembuhkan, setelah dipulihkan, setelah ditahirkan oleh Tuhan, mereka melupakan begitu saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin di antara kita juga ada seperti itu, saudara. Kita di antara yang ke-9 ini. Begitu Tuhan sudah sembuhkan, begitu sudah Tuhan berkati, begitu Tuhan sudah cukupkan semuanya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang sebelumnya mungkin sakit, yang sebelumnya mungkin ekonomi sudah parah, morat-marit saudara hidupnya, tetapi begitu Tuhan sudah pulihkan keadaannya, kita lupa untuk bersyukur pada Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Samaria ini, saudara, seorang Samaria. Dia mengucap syukur, dia tersyukur pada Tuhan. Apa sih, saudara, yang Tuhan tidak berikan pada kita? Lebih besar mana? Kita bersyukur atau kita ngomel-ngomel? Lebih banyak mana, saudaraku? Kita bersyukur atau kita bersungut pada Tuhan? Lebih banyak mana, saudaraku, pada saat bangun pagi kita bersyukur pada Tuhan buat kebaikan dan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kita. Saudara, kenapa orang begitu sulit untuk bersyukur? Di antaranya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena banyak orang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Betul gak, saudara? Oh, kalau dia bisa beli ini, saya juga kepingin beli ini. Kalau dia bisa beli itu, saya juga bisa beli itu. Sehingga kita tidak akan pernah puas di dalam mengejar hal-hal secara lahiriah dan jasmania, saudara.
Apakah saudara berpikir dengan situasi seperti ini, saudaraku, tidak ada kebaikan Tuhan di dalamnya? Apakah kita berpikir dengan situasi seperti ini, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada pertolongan Tuhan di dalamnya? Apakah dengan situasi seperti ini, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, saudara tidak merasakan kehebatan kuasa Tuhan di dalamnya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita buka Efesus sejenak, saudaraku. Efesus 3 ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Wah, dahsyat, saudara. Betapa lebarnya, dalamnya, Alkitab katakan tingginya kasih Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Samaria ini, saudara, mengalami hal yang pertama adalah dia rasa bersyukur buat kebaikan Tuhan yang terjadi atas kehidupannya. Kenapa kita harus bersyukur? Ingat kebaikan Tuhan. Apa sih yang Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara? Napas, kehidupan, saudaraku, itu free. Coba saudara mengambil napas, sekali menghirup napas, Tuhan minta bayaran? Tidak kan? Saudara gue dikasih oleh Tuhan. Dan yang terpenting adalah, saudaraku, Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita. Nyawanya saja sudah diberikan kepada kita. Itu yang paling penting, dan kita patut dan harus bersyukur pada Tuhan. Amin, saudaraku. Dan hal yang berikutnya yang terpenting juga, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan kematian Yesus di kayu salib. Buat saudara dan saya, mau kurang apa lagi dengan Tuhan? Semuanya Tuhan sudah berikan. Dia sudah lakukan yang terbaik bagi kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Masa sih kita jarang sekali untuk bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Sekali lagi saya katakan, goncangan dunia ini terjadi diizinkan oleh Tuhan, supaya Tuhan juga tahu, kita lebih tahu, supaya kita juga tahu bahwa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mana orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mana orang dunia, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Jangan seperti orang dunia, saudara. Kita sudah memiliki keselamatan. Dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan orang Samaria ini, dia disembuhkan oleh Tuhan. Dia menghargai kebaikan Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Dia mengucap syukur, Tuhan sudah pulihkan keberadaannya. Kustanya sudah disembuhkan, kehidupannya sudah diberkati, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan menghargai dia, saudara. Hal yang pertama, mengapa kita bersyukur? Karena kita menghargai kebaikan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita, saudaraku. Hal yang berikutnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan bersyukur, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya dan sangat percaya sekali bahwa, saudaraku, kita akan melihat kuasa Tuhan. Dengan bersyukur, maka kita akan melihat berkat Tuhan yang begitu luar biasa, yang Tuhan akan berikan atas setiap kehidupan kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan buka
Di dalam Yohanes, saudaraku, Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Ada apa dengan bersyukur? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Yesus saja mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Coba saudara pikirkan, bayangkan cerita ini, kejadian ini, saudaraku. Waktu Yesus mengadakan khotbah kesembuhan, kebaktian kebanggaan rohani begitu, saudara. Banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Mereka kelaparan, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Yesus, Yohanes 6 ayat yang ke-5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada muridnya, yaitu Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tapi ayat yang ke-7, saudaraku, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Roti seharga 200 dinar aja, bila dibelikan semuanya, nggak pernah cukup. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Seorang muridnya memanggil anak kecil, saudaraku. Ya, guru, ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Yesus bilang, mari. Yesus mengadakan tangannya kepada Bapa di surga dan mengucap syukur. Dan apa yang terjadi, saudara? Dengan 5 roti dan 2 ikan itu terjadi mukjizat Allah. Ya, terjadi kuasa Allah yang sanggup untuk memberikan 5.000 orang. Itu belum termasuk wanita di dalamnya. Secara logika nggak masuk di akal. Rasionalitas kita ini tidak bisa terima kalau seandainya 5 roti dan 2 ikan, saudaraku, diberikan untuk 5.000 orang. Saya mau bilang begini, saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mulai dari mana? Mulai dari hal yang sederhana. Mulai dari hal yang sederhana, hanya roti saja dan 2 ekor ikan. Tuhan sanggup untuk memberi makan 5.000. Dan saya percaya di balik ucapan syukur ada kuasa Tuhan. Di balik ucapan syukur ada pelipat gandaan berkat Tuhan yang luar biasa yang akan saudara alami dalam kehidupan saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak timbul dalam hati saudaraku, itulah yang Allah sediakan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan akan cukupkan. Bahkan dengan bersyukur kita akan melihat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mukjizat Tuhan yang luar biasa yang akan terjadi atas rumah tangga saudara dengan hati yang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita datang mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Siapa yang kehendaki untuk mengucap syukur? Siapa yang menginginkan untuk mengucap syukur? Yaitu Tuhan, Tuhan saudara dan Tuhan
saya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, saya mengucap syukur buat keberadaan ini. Tuhan, saya mengucap syukur dengan keadaan ini ya Tuhan. Saya akan melihat mukjizat Tuhan. Saya melihat begitu luar biasanya pemeliharaan Tuhan. Saya akan melihat kasih Tuhan. Saya akan melihat bagaimana Tuhan memberkati saya dalam kehidupan saya ini. Mari saudara, datang dengan ucapan syukur. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan memerintahkan berkatnya, tidak ada yang bisa menahannya saudara. Tidak ada yang sanggup untuk membendungnya. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup di dalam kehidupan saudara. Saya merindukan untuk setiap keluarga lepas keluarga berhenti untuk berkeluh kesah, berhenti untuk khawatir, berhenti untuk kenapa ini, seolah-olah memaksa kehendak Tuhan. Tetapi gantikan dengan rasa bersyukur pada Tuhan buat karya keselamatan, buat ajaibnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari saya mau berdoa bagi saudara dan saudara-saudara yang ada di rumah. Setiap kita mau berdoa, suami, istri, anak-anak, mari kita mau bergandengan tangan, mau bersepakat bahwa firman Tuhan ya dan amin adanya, bahwa di balik pengucapan syukur kita akan melihat mukjizat Tuhan. Di balik pengucapan syukur kita akan melihat kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan atas kehidupan daripada setiap kita. Bapa di surga, hamba sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan hamba, Bapa, Engkau yang akan terus memberkati, memperlengkapi kehidupan daripada jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Mereka yang dalam pergumulan yang ada, Tuhan, mari Engkau lawat hidup mereka. Pada pagi hari ini hamba berdoa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, tangan-Mu terulur memberkati setiap kehidupan mereka. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang lemah iman mereka ya Tuhan, mereka yang tidak tahu harus berbuat apa. Bapa di sorga, hamba berdoa pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau sanggup untuk menolong mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan keberadaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati untuk duduk sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Karena kami percaya kasih-Mu luar biasa atas kehidupan kami, pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Kuduskan, sucikan Tuhan. Kedua daripada unsur anggur dan juga roti ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk melakukan perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima
dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang terdapat anggur di dalamnya, yang melambangkan darah Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang terdapat anggur di dalamnya melambangkan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mengucap syukur, berterima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang terjadi atas hidupmu dan hidupku ini, saudara. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan. Mengucap syukur, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Terima kasih buat semuanya anugerah keselamatan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah menebus dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Mari kita sudahi ibadah hari ini, saudara-saudara, dan mari kita akan pujian bagi nama Tuhan, bagi nama-Mu Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu. Mari kita pujian ini. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan, nama-Mu yang berkuasa.
Bagi namamu Tuhan segala pujian, bagi namamu Tuhan segala syukur kami Tuhan dalam kehidupan kami hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Dan kami biarlah firman-Mu Tuhan terus memateraikan kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus memberkati dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk ibadah online hari ini Tuhan. Dan dimanapun kami berada Tuhan, kami tetap mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan bahkan bukan tidak hari ini Tuhan, tapi biarkanlah setiap hari kami memuji Engkau. Biarlah setiap hari Tuhan kami menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap para pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap hati yang sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan. Hati-hati yang sungguh-sungguh Tuhan, yang memberikan terbaik untuk-Mu Bapa, dari pelayan-Mu, pemain musik, pelayan mimbar, sound system Tuhan, dan bahkan kru yang ada Tuhan, bahkan hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan Kau pakai hidup kami lebih lagi dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa, Kau memberkati gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, pastor Tuhan, dan bahkan Ibu Gembala Tuhan, Ibu Febe Tuhan. Kiranya juga Kau Tuhan terus memakai kehidupan mereka berdua Tuhan. Bila pemimpin kami terus menjadi pemimpin takut akan Tuhan, pemimpin yang terus mencari hadirat Tuhan, pemimpin yang terus Tuhan mengikuti apa kehendak-Mu Tuhan yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan, bahkan gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, Kau berkati keluarga yang ada Tuhan, anaknya Tuhan, semua serta seluruh keluarga pastor kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kiranya juga Engkau setiap kami juga Tuhan yang sudah hadir Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Kau yang memberkati kami Bapa. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati bangsa kami Tuhan. Biar Engkau terus memulihkan Tuhan, memulihkan setiap keadaan Tuhan di negara kami ini Tuhan, di kota-kota Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kami kekuatan Tuhan, segala apapun permasalahan yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kehendak-Mu terjadi, bahwa dari segala kelemahan kami Tuhan, kesempurnaan-Mu terjadi Tuhan, bahwa Kau yang terus memakai dalam kehidupan kami ini Bapa. Kuasa-Mu yang menjadi sempurna Tuhan dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Engkau terus Tuhan yang beracara lebih lagi Tuhan, bahkan Kau yang memberkati Tuhan setiap Bapak Presiden Tuhan, bahkan sampai di bawah-bawahnya Tuhan, Ketua RT semua Tuhan, bahkan semuanya Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan, segala pemerintahan yang ada, Kau memberkati mereka semua Tuhan yang sudah berjuang bagi negara kami Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan. Kau terus memberkati keluarga yang ada. Bahkan Tuhan Kau memberkati semua medis yang ada Tuhan, yang sudah mengambil bagian, yang mau bayar harga mereka Tuhan, yang untuk meninggalkan keluarga mereka, tapi Kau mau tidak meninggalkan mereka. Kau memberkati segala dokter, segala medis yang ada Tuhan untuk penanganan pandemi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati semua yang ada Tuhan, yang biarkanlah campur tangan-Mu terjadi Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarkanlah setiap ibadah online ini Tuhan, kami terus Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan biarkanlah kami tidak lupa Tuhan, dan kami sebentar kami ingin pulang Tuhan, dan kami ingin selesai dari ibadah online ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami ini Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang merindukan berkat Tuhan, angkat kedua tanganmu, harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Diberkati engkau, rumah tanggamu, keluargamu, usahamu, dan segala milikmu. Sesuai karunia yang besar, Tuhan akan melindungi engkau, memimpin langkah-langkahmu, dan menguduskan segala rencanamu. Tuhan akan menjadikan segala perbuatan tanganmu berhasil. Tuhan akan menyinari engkau dengan kemuliaannya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberi engkau kemenangan demi kemenangan. Kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti engkau seumur hidupmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi orang lain dan kesaksian bagi kemuliaan namanya. Sidang jemaat saat ini, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang daripada Allah Bapa di sorga,
kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau di segala jalanmu, hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha. Amin. Shalom, saudara.